Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh pendengar podcast episode 5 Sekolah, seluruh kita belajar di sekolah SMPN 226 Jakarta, dimanapun kalian berada. Dan salam kenal untuk pendengar baru podcast kami. Pastinya kami mendoakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Aulia Salim bersama Aurelia Radisti yang sudah menyapa duluan tadi. Kami mau mengucapkan terima kasih atas kolaborasi SMPN 226 Jakarta dengan Sekolah Cakra Buana Depok. Senang banget kami dapat kesempatan dan pengalaman yang luar biasa ini. Di episode 5 ini, kita bakal ngobrol tentang keseruan OSIS dan MPK periode 2021 sampai 2022 selama mereka menjabat di SMPN 226 Jakarta. Dan pasti bakal seru banget nih dengerin cerita-cerita singkat mereka kali ini. Keseruan episode kali ini bakal diceritain sama pengurus inti OSIS MPK. Di sini udah ada ketua OSIS, wakil ketua OSIS, dan ketua MPK. Kali ini aku bakal membacakan guest speaker kita kali ini. Yang pertama Putri Keisha, dipanggil Keisha, umur 14 tahun, hobi dengerin musik dan baca buku. Makanan kesukaannya nasi goreng dan pasta. Yang kedua ada Amira Halis Tahira, dipanggil Hira, umur 14 tahun, hobi menggambar, olahraga favorit taekwondo. Yang terakhir ada Tegar Faustadinar Sahroja, dipanggil Tegar, umur 15 tahun, hobi olahraga taekwondo dan menyanyi di kamar tidur. Halo kakak-kakak OSIS dan MPK yang udah ada di sini. Sebelumnya makasih nih udah luangin waktu kalian buat ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Siap nggak buat di interview seputar keseruan anak-anak OSIS MPK? Siap dong. Oke, jadi pertama-tama nih kita bakal nanyain tentang jabatan kalian di OSIS ini. Halo, perkenalkan nama saya Putri Keisha, bisa dipanggil Keisha atau K. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS di SMP Negeri 226 Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amira Halis Tahira. Jabatan aku di OSIS adalah Wakil Ketua OSIS. Hai semuanya, namaku Tegar Faustadinar Sahroja. Saya menjabat sebagai Ketua MPK di SMP Negeri 226 Jakarta. Jabatan kalian kan keren-keren banget nih. Apalagi sekolah negeri kalian terpilih di antara 900-an siswa. Gimana perasaan kalian saat menjabat awal posisi tersebut? Pastinya bersyukur dan senang banget Aulia. Karena yang kita tahu menjadi seorang ketua OSIS tidaklah mudah. Pasti akan ada tantangan-tantangan yang berat yang kita lalui. Kalau aku sih yang pertama kaget karena bisa kepilih dari 900-an siswa yang ikut seleksi gitu. Nah, dan yang kedua pasti aku senang karena bisa dikasih kepercayaan untuk menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS. Kalau Tegar gimana nih? Kalau aku sih awal reaksi sih kaget, terus pas seneng. Terus dari sekian siswa yang dipilih, saya yang kepilih menjadi Ketua MPK. Program kerja OSIS MPK yang sudah berjalan sejauh ini apa aja sih? Kita punya program kerja tahunan namanya SMP Negeri 226 Jakarta Got Talent 2. Ini adalah ajang pencarian bakat di mana setiap siswa bebas berpartisipasi. Ada yang menyanyi, menari, gimnastik, dan lain-lain. Nah, yang kedua kita juga buat acara 17-an. Waktu itu tuh ada lomba estafet papan, voli sarung, dan keseruan lainnya. Nah, yang belum lama ada program Gebiar Muharram. Lomba-lombanya seperti lomba azan, lomba kaligrafi, lomba pidato, dan lomba tilawah. Oh ya, upcoming program ada Maulid Nabi dan LDKO. Terus nih, podcast sekolah, seru kita di sekolah. Luar biasa ya. Kakak-kakak OSIS MPK periode 2021-2022 keren banget. Koordinasi kita juga lebih sering via online meeting, tapi kegiatan kita berjalan baik dan lancar. Khusus Keisha, sebagai ketua OSIS, tips koordinasi sama timnya gimana sih? Jadi kita bikin program kerja waktu di awal terpilih. Dalam program tersebut sudah kita siapkan template kegiatannya. Mendekati waktunya kita akan ajukan proposal kegiatan. Isinya mulai dari panitia, budget, konsep acara, dan lain-lain. Karena kegiatan cukup padat, aku bagi koordinator dan atau PIC acara. Tip khusus untuk milih PIC acara disesuaikan dengan karakter dan passion dari pengurus tersebut. Jadi hasil kerjanya akan maksimal. Contohnya podcast ini, PIC acara adalah Namira karena aku tahu banget dia tertarik sebagai announcer. Jadi dia bisa sekalian belajar proses dan produksinya. Wah, tips penting ini cocok banget nih buat kelas berikutnya. Pertanyaan ini khusus untuk Amira. Bagaimana mengatasi perbedaan pendapat di antara pengurus OSIS dan MPK?
Biasanya kita saat rapat besar itu kan pasti ada banyak-banyak pendapat. Nah, kita pasti akan lakukan voting untuk memilih pendapat-pendapatnya. Tapi kalau hasilnya masih sama alias masih ada banyak perbedaan pendapat, kita akan rapat khusus dengan pengurus inti saja. Jika masih belum ada keputusan, kita akan ajukan pendapat tersebut ke pembina OSIS. Contohnya kayak waktu milih lomba 17-an tuh, ada banyak banget ide-ide lomba yang diberikan. Namun, hanya diambil 4 lomba, karena masih banyak antusiasme, akhirnya diputuskan oleh pembina OSIS. Gak kebayang banget, pasti banyak banget perbedaan pendapat dan ide-ide dari pengurus OSIS MPK ya. Dari tadi kita tanya nih sama kakak-kakak OSIS. Sekarang kita mau tanya khusus ke Tegar. Menurut kamu fungsi MPK di sekolah akan seperti MPR atau DPR di Gedung Senayan nggak? Wah, pastinya beda banget sih. Kalau di Gedung Senayan ada ratusan orang. Kalau di tim aku cuma 12 orang saja. Dan yang bedanya lagi, MPK sama OSIS kompak banget. Gak seperti pemerintahan dengan legislatif negara yang selalu hangat. Tim MPK juga sebagai koordinator dari setiap angkatan kelas untuk mendukung kegiatan-kegiatan OSIS. Keren banget, nggak tahu lagi kalian nih pintar, cerdas, dan kompak ya. Dari program kerja yang kalian udah kerjain, menurut kalian evaluasi kegiatannya bagaimana? Udah cukup baik belum? Alhamdulillah program kerja kita sudah lalui berjalan dengan lancar dan baik, walaupun masih ada kekurangan, tapi nggak apa-apa karena tidak ada yang sempurna. Gimana nih cara kalian buat atur waktu antara kegiatan OSIS dan MPK yang padat nih dengan waktu belajar, apalagi kan kalian udah kelas 9? Oh ya, waktu awal LDKO itu kan kita dikasih materi dan tips-tips tentang cara memanajemen waktu. Nah, aku sih biasanya diskusi dulu nih sama Kesha, kapan kita akan menentukan rapat bareng atau kapan kita akan membuat program tersebut. Tapi sebenarnya yang paling penting itu kita bisa ini aja sih, kita bisa buat jadwal dan bisa mengatur waktu kita biar nggak bertabrakan. Makanya kita itu penting banget untuk membuat jadwal biar semuanya tuh bisa berjalan dengan lancar. Kalian sedih nggak sih kalau ingat masa jabatan kalian nih udah mau habis? Apa hal yang paling berkesan selama kalian menjabat jadi pengurus OSIS MPK? Pastinya sedih ya Aulia. Mungkin awalnya kita berat melalui ini, tapi kita sama-sama melalui, sama-sama bersama, jadi akan lebih mudah. Kalau kamu apa, Mira? Ya pasti sedih, tapi ada banyak manfaatnya juga kan yang kita ambil dari kegiatan OSIS yang telah berlalu. Kita bisa jadi lebih tahu gimana caranya untuk bekerja sama dan menjalin komunikasi yang baik. Kalau Tegar gimana? Kayaknya sama sih. Kurang lebih seperti itu. Dan ini pertanyaan terakhir nih pada episode ini. Ada pesan atau tips gak sih buat di-share untuk calon pengurus OSIS berikutnya? Ada ya, yang pertama itu adalah percaya diri, yakin, bertanggung jawab, dan bisa memanage waktu antara belajar dan berorganisasi. Terima kasih ya kakak-kakak OSIS MPK yang udah hadir hari ini. Senang banget bisa dapat insight baru dari kalian. Setuju banget Aulia. Yang pasti harapan kita semua untuk pengurus baru OSIS MPK berikutnya adalah bisa mengharumkan nama SMPN 226 Jakarta. Amin. Sedih juga segmen kita udah habis dan harus ditutup sekarang. Kita ucapan terima kasih dulu ya sebelum closing. Terima kasih untuk Kesha, untuk Amira, dan Tegar sebagai guest speaker hari ini. Terima kasih Sekolah Cakra Buana Depok untuk kolaborasi kita yang keren banget selama 5 episode podcast sekolah berlangsung. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, keluarga besar, khususnya pembina OSIS SMPN 226 Jakarta, orang tua murid, rekan-rekan OSIS MPK, pendengar dan penonton podcast sekolah SMPN 226 Jakarta ini. Makasih banyak ya udah dukung kami. Jangan lupa nonton, like, subscribe, dan share, dan nyalain lonceng notifikasi YouTube OSIS SMPN 226 Jakarta karena podcast ini akan kita upload juga. Thank you for listening and watching guys. Saya Aulia Salim. Dan saya Aurelia Radisti, pamit undur diri. Mari berkarya agar menjadi generasi prestasi bukan penuh sensasi. Dadah! Dadah.